Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhir ayat. Baiklah, kita akan lanjut pembahasan kita masih tentang sholat ya. Insyaallah ini sholat yang episode terakhir, yang kelima ya, atau keempat. Ya, pokoknya episode terakhir lah. Ya, insyaallah kita bahas hari ini yang pertama, waktu yang diharamkan untuk sholat. Kedua, hukum sholat berjamaah bagi wanita. Ketiga, posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmum wanita dalam sholat. Kemudian yang terakhir yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Kita masuk kepada pembahasan waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Jadi di waktu ini ya, diharamkan untuk melaksanakan sholat. Pertama, tadi setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, ketika terbit matahari dalam kurung waktu syuruk sampai meningkat satu tombak, sampai meninggi satu tombak. Jelaskan dulu yang kedua ini. Jadi tadi pertama dilarang melaksanakan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, kemudian setelah matahari terbit itu belum boleh juga melaksanakan sholat. Ya. Biasanya kalau di waktu sholat itu ditulis dengan syuruk, waktu syuruk. Ya. Jadi waktu syuruk itu belum boleh kita melaksanakan sholat sunnah isyraq. Kan ada sholat sunnah syuruk namanya sholat sunnah isyraq, yang pahalanya itu seperti orang pahala haji dan umrah. Itu bukan pada saat waktu syuruk yang ada di waktu sholat itu. Kapan dia boleh? Setelah matahari meninggi satu tombak atau setelah 15 menit waktu syuruk. 15 menit waktu syuruk, nah disitulah boleh kita melaksanakan sholat
syuruk atau salat isyraq. Jadi misalnya ya, kalau di jadwal sholat waktu syuruk itu 6:10, maka kita sholat sunnah isyraqnya itu jam 6:25, 15 menit setelah matahari terbit. Itu kalau kita mau ukur dengan waktu. Kenapa? Kalau kita mau ukur matahari setinggi 1 tombak kan repot lagi, apalagi kalau musim hujan ya, musim yang dimana matahari tidak begitu nampak jelas, maka ditentukanlah 15 menit setelah terbitnya matahari. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ketika istiwa. Ketika istiwa yaitu saat matahari berada di tengah langit. Berada tepat di tengah langit. Kecuali hari Jumat. Perhatikan, jadi ada namanya waktu istiwa ya. Saat posisi langit itu ya berada di tengah-tengah. Kalau kita berdiri itu tidak nampak bayang-bayang. Tidak nampak bayang-bayang. Di situ haram sholat. Ya jamnya Allah alam tidak tahu ya. Nah, cuma waktu istiwa itu biasanya sebelum duhur. Nah, kan kalau waktu duhur itu masuk, itu ketika bayangan sudah mulai condong ke kanan. Nah, sudah ada nampak sedikit bayangan condong ke kanan, itu sudah masuk ke duhur. Nah, jadi kalau kita misalnya tak punya jam, tak punya HP di tempat terpencil, mau ukur waktu duhur gampang. Ya. Matahari, ya, kalau sudah ada bayangan sedikit condong ke kanan, berarti itu sudah boleh sholat. Tapi kalau bayangan tak nampak sama sekali, berada di tengah-tengah bayangan itu, tidak condong kemana-mana, maka itu disebut dengan waktu istiwa. Di situ haram sholat. Kecuali pada hari Jumat. Nah, dikecualikan oleh ulama kecuali pada hari Jumat. Iya. Ya sampai sebelum waktu istiwa itu. Ya kira-kira jam 12 lah. Nah, standarnya itu jam 12. Kemudian sholat duha juga mulai dari setelah 15 menit tadi itu sudah boleh sholat duha. 15 menit waktu syuruk, dan situ baru boleh duha. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Setelah salat asar sampai matahari terbenam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ketika matahari mulai tenggelam, sampai masuknya waktu maghrib. Ya. Kemudian dikasih catatan,
Salat yang diharamkan, ditulis salat yang diharamkan adalah salat yang tidak memiliki sebab. Salat yang tidak memiliki sebab seperti salat sunnah mutlak dan salat yang memiliki sebab di akhir dari pelaksanaan sholat. Seperti sholat istikharah. Jadi perhatikan bahwasanya yang diharamkan di sini adalah sholat yang tak memiliki sebab, sholat sunnah mutlak. Ya. Pokoknya dia mau sholat sunnah aja, ya, perbanyak ibadah sunnah. Itu tidak boleh dikerjakan dalam 5 waktu tersebut. Haram hukumnya. Nah, kalau sholat sunnah mutlak. Atau yang kedua, sholat yang sebabnya itu di akhir, seperti istikharah. Istikharah itu kan sebabnya di akhir. Kan dia sholat karena ada pilihan kan? Ada pilihan. Tapi pilihannya itu kan nanti akan terjawab setelah sholat kan? Itu sebabnya di akhir. Atau misalnya sholat sunnah hajat. Dia punya hajat besar ya. Dia punya hajat besar. Kira-kira duluan mana? Hajatnya apa sholatnya? Hah? Sholatnya. Sholatnya ya. Maksudnya hajatnya itu nanti kan setelah sholat. Nah, misalnya dia mau pergi kemana ya, sholat sunnah hajat, kemudian atau dia punya hajat besar, dia ingin melaksanakan acara yang sangat besar ya, kemudian dia sholat sunnah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilancarkan hajatnya, dilancarkan urusannya. Itu kan sebabnya terakhir, sholat dulu kan. Nah, hasil dari sholat itu di akhir. Nah, itu tak boleh dikerjakan pada 5 waktu tersebut. Haram hukumnya. Jadi kalau mau sholat istikharah ya, jangan dikerjakan pada 5 waktu tersebut. Atau seperti sholat hajat dan sholat lain yang sebabnya di akhir. Atau sholat sunnah safar. Nah, kan kalau kita mau safar itu disunahkan juga sholat sunnah ya. Nah, safarnya kan nanti setelah sholat kan. Nah, paham ya? Sebabnya setelah sholat. Nah, dia sholat sunnah karena mau safar. Safarnya sudah dikerjakan belum? Nah, belum. Berarti sebabnya terjadi setelah sholat. Dia mau sholat istikharah. Dia mau pilih. Misalnya pilih jodoh ya. Sholat istikharah. Dia pilihnya setelah sholat atau sebelum sholat? Dia menentukan pilihan itu setelah sholat atau sebelum sholat? Setelah sholat. Nah, maka kalau sebabnya di akhir, haram sholat di 5 waktu tersebut. Berbeda dengan sholat yang sebabnya terdahulu, seperti sholat jenazah. Ada orang meninggal nih. Nah, karena ada orang meninggal kita sholat. Nah, jadi sebabnya duluan. Karena ada orang meninggal kita sholat. Maka sholat jenazah boleh kapan saja. Habis subuh langsung sholat jenazah boleh. Habis sholat asar langsung sholat jenazah boleh. Atau misalnya kita contoh ya. Kita mau kodok sholat ya. Kodok sholat sebabnya terjadi lebih dahulu apa di akhir? Nah, terjadi dulu. Kenapa? Karena kita tinggalkan sholat. Nah, kita mau ganti sholat kita. Atau misalnya lagi sholat gerhana matahari ya. Sholat dulu atau gerhana dulu? Nah, gerhana dulu. Terjadi gerhana, makanya dia sholat. Maka boleh dikerjakan meskipun pada waktu yang diharamkan. Jadi kalau sebabnya terjadi lebih dahulu, maka boleh dikerjakan pada waktu yang diharamkan.
Iya. Iya, Allah kasih petunjuk setelah sholat kan? Nah, berarti sebabnya setelah sholat itu. Iya. Kalau sudah dapat pilihan kemudian sholat, itu namanya sholat apa? Nah, sholat sebagai tanda syukur. Sholat sunnah mutlak biasa ya. Nah, kalau sudah dapat pilihan dia sholat hajat karena mau menikah, ya minta doa sama Allah supaya dilancarkan, maka itu sebabnya juga lain. Nah, maka tidak boleh sholat hajat di waktu yang diharapkan tadi. Baik, terkait waktu yang diharapkan. Ya, kalau sholat wajib boleh. Nah, jadi jangan mentang-mentang, wah orang udah selesai sholat asar nih, saya belum sholat. Ini kan waktu diharapkan sholat, ya tidak bisa. Kenapa? Karena itu wajib hukumnya. Contoh juga misalnya kodok sholat tadi, belum sholat subuh ya, terlambat sholat subuh, atau misalnya mau ganti sholat subuh yang kemarin-kemarin kan, nah, diganti di waktu subuh kan, aturannya setelah sholat subuh itu diharamkan sholat ya. Tapi karena dia mengerjakan sholat yang ada sebabnya lebih terdahulu, contohnya sholat kodok tadi, maka boleh kerjakan waktu subuh. Meskipun dia ganti pada waktu yang diharamkan sholat, misalnya dia ganti di waktu asar, dia ganti di waktu matahari lagi istiwa, boleh saja. Jadi keharaman ini hanya berlaku kepada dua sholat, yaitu sholat yang tak memiliki sebab seperti sholat sunnah mutlak, atau sholat yang memiliki sebab tapi di akhir sebab itu. Masih ada pertanyaan? Di Zoom ada ya? Ditanya nggak ada kan? Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu hukum sholat berjamaah bagi wanita. Ini yang penting ini. Jadi sholat berjamaah bagi wanita itu tidak juga diharamkan, tidak juga disunnahkan, tapi termasuk salah satu yang dianjurkan, boleh ya. Kenapa? Apa dalilnya? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kana nisa yusallina ma Rasulillah SAW, thumma yansirifun nisa mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal walasi. Sungguhnya kaum wanita mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Seusai sholat mereka pulang sembari menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kain wol, sehingga tak ada seorang pun yang dapat mengenali wajah mereka lantaran suasana juga masih lumayan gelap. Jadi hukumnya seorang wanita itu boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Atau di hadis lain juga Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian mencegah para hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Dalam riwayat lain juga Imam Muslim mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tamna'u nisa'akum al-masajida ista'dzanakum ilaiha. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian pergi ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian untuk pergi ya. Tapi syaratnya kalau sudah punya suami harus minta izin ke masjid ya. Dan bagi sang suami tak boleh melarang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ya, jangan dilarang, la tamna'u nisa'akum, janganlah kalian larang istri kalian atau perempuan-perempuan kalian pergi ke masjid. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairul lahun.
Janganlah kalian melarang perempuan kalian pergi ke masjid, tetapi sholat di rumah itu lebih baik bagi mereka. Jadi kalau mau ditanya mana utama, sholat di masjid atau sholat di rumah, yang lebih utama adalah sholat di rumah. Tapi kalau pertanyaannya, boleh enggak perempuan sholat di masjid? Boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ya, kalau perempuan yang sudah berkeluarga, maka dianjurkan untuk minta izin pada suaminya kalau mau ke masjid. Nah, jangan suaminya sudah ke masjid dia nyusul tanpa minta izin sama suami. Yang kedua, ya, apa syaratnya kalau mau sholat di masjid? Dilarang memakai wangi-wangian. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wal yakhrujna tafilatun. Ya. Janganlah kalian melarang wanita untuk pergi ke masjid, akan tetapi hendaknya kaum wanita keluar rumah dengan tidak memakai wewangian. Jadi kalaupun mau sholat di masjid, usahakan ya tidak memakai wangi-wangian, apalagi wangi-wangian yang mengundang apa istilahnya fitnah, ya, mengundang fitnah atau menguji iman seorang laki-laki. Apalagi yang sengaja ini, wah tahu ini kalau parfumnya ini si fulan atau ini sengaja dia pakai supaya apa? Supaya laki-laki tahu, oh saya lagi lewat nih. Itu tak boleh ya. Tak boleh juga tapi bau badannya tidak boleh. Bukan berarti tak boleh pakai parfum, tapi dilarang untuk bersih-bersih, tetap membersihkan diri ya. Memakai yang umumnya dipakai lah. Seorang wanita pakai deodoran, pakai apa dan lain sebagainya. Tapi kalau memakai wangian yang tujuan yang sampai membuat orang mencium bau tersebut, nah itu yang dilarang. Nah, ini pembahasan tentang hukum wanita pergi sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, maka wanita lebih utama untuk sholat di rumah. Ya. Nah, kalau di rumah, di mana ruangan yang paling utama di tempat di sholat? Nah, di kamar. Ya. Tetapi kalau ditanya lagi, boleh tidak perempuan sholat di masjid? Nah, hukumnya boleh. Ya. Bahkan Rasulullah melarang kita sebagai seorang laki-laki, ya, untuk melarang istri atau melarang anak-anak kita pergi ke masjid. Nah, jangan larang. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu posisi imam dan makmum wanita dalam sholat. Yang pertama, ya, imam wanita terhadap laki-laki. Itu hukumnya haram. Ya. Seorang wanita mengimami laki-laki tidak boleh. Ya, tidak. Kalau mau mengajari tidak sebagai imam, tapi diajak ikut sholat saja. Jadi niatnya bukan sebagai imam, ya niatnya sholat bersama anak saja.
Jadi haram hukumnya seorang wanita mengimami laki-laki. Kemudian yang kedua, imam wanita terhadap jamaah wanita. Nah, ini hukumnya boleh ya. Dan posisi wanita saat dia menjadi imam itu adalah di tengah-tengah saf. Di tengah-tengah saf. Bukan, ini kalau makmumnya wanita juga ya. Jadi kalau makmumnya sama-sama wanita, bukan di depan dia imam, tapi berada di tengah-tengah saf itu. Dan di saf yang paling depan. Sejajar sama makmum berada di tengah-tengah saf itu. Misalnya jumlahnya 5, nah, berarti dia posisi ketiga. 4, nah ya anggaplah gimana caranya di tengah-tengah itu kan. Nah, nanti ada aturannya sendiri. Nah, kita akan jelaskan lagi. Ya. Kemudian selanjutnya itu posisi makmum wanita. Nah, ini kan posisi makmum, ya, posisi makmum wanita dalam sholat berjamaah umum. Satu, jika seorang wanita sholat berjamaah, dengan seorang laki-laki, maka posisi berdirinya adalah di belakang imam. Pas di belakang imam. Jadi suami istri, bapak dan anak sama semua. Jadi kalau sholat itu laki-laki di depan, perempuan belakang. Sejajar. Nah, tidak boleh di kanan, tidak boleh kiri. Kalau satu laki-laki, ya, satu laki-laki, maka dia berada pas di belakangnya. Tadi pertanyaannya kalau sama-sama wanita cuma 2, tetap begini, tetap berdiri sejajar. Yang kanan atau yang kiri boleh jadi sebagai imamnya. Biasa kalau yang makmum itu di kanan. Nah, jadi kita yang sebagai imam meskipun berdiri sejajar, kita berada di kirinya makmum. Ya. Jadi nanti kalau misalnya sholat jamaah berdua di masjid, ya tak usah meskipun di kanan, tapi tidak sejajar, harus sejajar. Kenapa? Karena aturannya memang perempuan itu kalau dia sholat berjamaah dan perempuan lain, sholatnya itu tetap sejajar. Kalau berdua, ya kanan kiri. Kalau misalnya rame-rame, dia berada di tengah. Kemudian yang kedua, jika seorang wanita sholat berjamaah bersama 2 laki-laki, maka imam laki-laki
berdiri di sebelah kiri makmum laki-laki, sementara makmum wanita berada di belakang keduanya. Jadi kalau dua laki-laki, ya, misalnya anaknya sudah balik, sudah besar anaknya kan, maka sang anak laki-laki berdiri di sebelah kanan sebagai makmum, maka ibu di belakang. Pasti belakang, ya, pokoknya di belakang kedua laki-laki tersebut. Baik yang muhrim maupun yang bukan muhrim. Yang ketiga, jika makmum seorang laki-laki dewasa seorang anak kecil laki-laki dan seorang wanita, maka posisi makmum laki-laki dewasa dan anak laki-laki tersebut berdiri sejajar di belakang imam. Dan makmum wanita berdiri di belakang makmum laki-laki. Jadi kalau makmumnya dua laki-laki, tapi yang satu dewasa, satu anak kecil, ya, maka keduanya berdiri sejajar. Dan yang wanita berdiri di belakang makmum laki-laki. Kemudian yang keempat, jika makmum terdiri dari beberapa laki-laki dewasa, beberapa anak laki-laki dan beberapa wanita, maka urutan safnya adalah saf laki-laki dewasa di urutan terdepan, kemudian disusul saf anak laki-laki. Dan saf wanita berada di urutan paling belakang. Dah ya. Jadi ini urutan sholat. Jadi kalau misalnya terkumpul di situ ada jamaah laki-laki dewasa, ada jamaah anak-anak, maka yang anak-anak ini tidak boleh satu saf dengan
laki-laki dewasa, dia harus berada di belakang saf laki-laki dewasa. Nggak boleh sejajar. Maka dari itu dalam di masjid seharusnya diatur. Ya, ketika ada anak-anak yang ikut sholat, ya harus di depan itu bapaknya, kemudian di belakang baru yang anak-anak, kemudian yang paling terakhir adalah saf perempuan. Perempuan juga seperti itu, anak-anak juga di belakang. Maka dari itu seharusnya ya, kalau kita misalnya ke satu tempat sholat berjamaah, usahakan satu mengalah. Siapa yang mengalah? Ibu-ibu. Ketika sholat bapak-bapaknya sholat berjamaah, maka ibu-ibu yang jaga anak-anak. Kalau di masjid itu tidak disediakan tempat khusus untuk anak-anak. Tapi kalau disediakan ya sudah, tidak apa-apa, kita sholat juga. Tapi kalau tidak disediakan, maka kita yang perempuan harus mengalah menjaga anak-anak. Karena yang saya perhatikan biasanya anak-anak ikut juga sama bapaknya sholat. Ya, anak-anak ikut juga sama bapaknya sholat. Nah, ini tidak aturan safnya tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam ilmu fikih. Kemudian ya, perlu diperhatikan bahwasanya ketika seorang perempuan misalnya dalam masjid, ya, dalam satu masjid, misalnya di ruang utama ini kan laki-laki, safnya laki-laki. Ketika misalnya dipisah safnya di situ, ya, dikasih hijab misalnya, dan perempuan kan berada di safnya laki-laki sejajar, maka itu tidak membatalkan sholat, tapi jatuhnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Makruh perempuan sholat berdiri sholat di safnya laki-laki. Makruh hukumnya. Kemudian perhatikan lagi ya, di dalam hadis itu bahwasanya sholat yang paling utama adalah saf yang paling depan. Tapi ini khusus bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan yang paling utama adalah saf yang paling terakhir. Jadi jangan berlomba-lomba saya mau sholat sampai depan ya. Jadi kalau laki-laki itu yang paling depan itu yang paling utama. Wa syarruha itu yang di akhir. Yang paling buruk itu di saf terakhir. Tapi bagi perempuan ya, saf yang terburuk itu adalah saf yang paling depan. Maksudnya tidak diutamakan. Nah, yang paling utama adalah saf yang paling belakang. Itu aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, Wallahu a'lam. Tapi mungkin kalau misalnya kayak pandemi yang kemarin itu kata Ustaz, kita kan sukanya ibu-ibu datang ke sini. Ya. Di sini. Nah, Ustaz kita harus. Itu kan pertanyaannya kalau safnya tidak bolong-bolong kan? Nah, misalnya bolong-bolong nih safnya ya. Nah, bolong-bolong safnya kan kita harus menyempurnakan saf. Kalau di antara perempuan, saf paling depan itu yang boleh atau itu? Ya di antara perempuan paling bagus terakhir. Saf yang paling bagus bagi perempuan itu jamaah perempuan lah saf yang paling terakhir. Sama-sama perempuan maupun dia berjamaah dengan laki-laki. Misalnya sholat di masjid, ya. Kalau sholat di masjid, saf yang paling utama bagi laki adalah yang paling depan. Yang paling depan, yang paling istilahnya paling bukan buruk sih, tapi paling ya, sedikit mungkin pahalanya, itu yang paling belakang. Tapi bagi perempuan ketika sholat berjamaah itu saf yang paling bagus adalah saf yang paling belakang. Jadi kalau sholat, ya. Nggak usah sampai depan, kita tunggu aja di belakang. Iya, seperti itu. Kalau mau seperti itu tidak tunggu-tungguan ya datangnya agak lambat. Oh gitu ya. Iya, datangnya agak. Dan ini bukan karangannya para ulama, ini memang hadis dari Rasulullah SAW ya. Nah, ini khairu sufufir rijali awwaluha. Saf yang paling baik bagi seorang laki-laki adalah yang saf pertama. Wa syarruha akhiruha, dan saf yang paling buruk bagi laki-laki adalah saf yang terakhir. Jadi kalau datangnya terakhir itulah yang paling buruk. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sebaik-baik saf bagi wanita adalah saf yang paling terakhir. Tapi jangan juga masuk. Jangan sengaja nanti tahiyat akhir baru datang ya, dan juga seperti itu. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya adalah paling depan. Ya. Jadi kalau mau cari utamanya ya sholat ya di saf paling terakhir.
dengan catatan saf depan udah penuh. Dengan catatan saf depan udah penuh. Jangan pula diisi yang terakhir dulu. Kalau udah belum penuh dia tetap harus depan kan? Ya? Kalau saf depan belum penuh dia tetap harus depan. Tetap harus di depan. Tetap harus mengisi saf, menyempurnakan saf. Makanya itu pertanyaannya kan kalau mana lebih utama, sholat di masjid atau sholat di rumah? Yang utama di rumah. Yang paling utama di rumah. Kalau di rumah sudah tak peduli lagi mau saf keberapa saja sudah paling utama. Tapi kalau datang ke masjid, ya itu saf yang paling mulia bagi wanita adalah saf yang paling terakhir. Sholat apapun ya. Sholat apapun. Sudah selesai pembahasan ini. Ada pertanyaan? Kalau dia bawa anak bayi, apa? Pokoknya yang paling utama dia menjaga bayinya dulu baru sholatnya menyusul. Iya. Kalau dia bersama dengan orang lain. Tapi kalau dia sendirian misalnya bawa anak bayi juga, maka digendong saja namanya. Tidak membatalkan sholat. Rasulullah sering menggendong cucunya ketika waktu sholat. Boleh. Kalau dia sholat sendiri, anaknya belum nangis susah tapi ditaruh gitu kan. Terus pas nangis gendong. Berarti gerakan sholatnya lebih dari yang tadi yang harus dijaga adalah gerakannya. Jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Berarti nggak boleh gerakan besar ya? Iya. Jadi memang kalau bagusnya dari sejak awal digendong saja. Tapi lebih baik ya sholat di rumah, lebih aman. Oke, selesai ya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sholat sunnah fajar sama qobliyah subuh sama. Cuma kalau diajarkan ulama itu, ya kalau kita mau dapat keutamaannya disunnahkan itu di rakaat pertama kita baca surah Alam Nashrah. Rakaat kedua itu baca surah Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini keutamaannya untuk kesehatan. Ya, salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliyah subuh. Ya. Ya, rakaat pertama Alam nashrah laka sadrak, rakaat kedua itu Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu salat sunnah qobliyah subuh, baca itu. Itu khasiatnya untuk kesehatan. Yang keempat kita masuk pembahasan tentang sholat jamak dan qashar. Tidak ada, sholat sunnah ba'diyah tidak ada. Asar subuh tak ada ba'diyah. Kenapa? Karena diharamkan sholat di waktu itu ya. Syarat jamak takdim. Syarat sholat jamak takdim. Dalam kurung ya, menggabung dua sholat di waktu yang pertama. Menggabung dua sholat di waktu yang pertama. Jadi ada namanya soal jamak ini ada dua, ada namanya jamak takdim, ada jamak takhir ya. Jamak ini kita bahas jamak takdim dulu. Apa itu jamak takdim? Sholat, ya, menggabung sholat di waktu yang pertama. Jadi sholat jamak itu menggabung dua waktu sholat. Yang boleh digabung itu cuma 4 sholat aja: duhur, asar, maghrib, isya.
Duhur sama asar, ini pasangannya. Maghrib pasangannya sama isya. Tak boleh asar sama maghrib, tak boleh digabung. Jadi yang boleh digabung duhur dan asar atau sebaliknya, atau maghrib sama isya atau sebaliknya. Nah, jamak takdim ini adalah sholat jamak yang dikerjakan di waktu pertama. Jadi kalau kita kerjakan di waktu duhur jamaknya, maka itu jamak takdim. Atau kita kerjakan di waktu maghrib, itu juga namanya jamak takdim. Ada 4 syaratnya. Satu, dimulai dari sholat yang pertama. Dimulai dari sholat yang pertama. Yang kedua, niat jamak pada sholat pertama. Niat jamak pada sholat yang pertama. 3, berturut-turut antara keduanya. Keempat, masih dalam keadaan uzur. Masih dalam keadaan uzur atau halangan. Jadi yang pertama tadi dimulai dari sholat yang pertama. Jadi kalau kita misalnya menjamak 2 sholat, kita kerjakan di waktu duhur misalnya, duhur dan asar. Kita kerjakan di waktu duhur, maka yang pertama dikerjakan duhur dulu. Tak boleh asar dulu. Kenapa? Karena itu waktunya sholat duhur. Maka yang dikerjakan pertama adalah sholat duhur. Yang kedua, ya, setelah jamak takdim ya. Yang kedua tadi niat jamak pada sholat pertama. Niat jamak pada sholat pertama. Jadi niatnya itu pada sholat pertama. Kalau jamak antara duhur dan asar, maka niatnya pada waktu duhur. Iya, di sholat duhurnya. 4 rakaat, selesai 4 rakaat salam, langsung sholat lagi sholat asar. Tanpa niat boleh, ya, niat sholat asar saja boleh. Nggak ada tulisan jamaknya nggak apa-apa. Niatnya itu nawaitu usolli fardhu zuhri nawaitu usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri ya bil asri lillahi ta'ala. Ya, ini sholat duhur dulu ini. Sholat yang pertama. Contoh misalnya kita mau jamak duhur dan asar. Berarti ini niat sholat duhur nih. Nawaitu usolli fardhu zuhri
majmu'an bil asri. Tak pakai nawaitu tadi nggak apa-apa, langsung usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Sudah boleh, sudah sah niatnya. Ya. Karena sudah terdiri dari apa kemarin fardhiyah, ada fardhunya, kemudian ta'yin, ya, ada ta'yinnya zuhri. Jadi kalau usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri lillahi ta'ala sudah sah. Nah, nanti sholat asarnya niat seperti biasa saja sah. Usolli fardhu asri lillahi ta'ala sudah sah. Tapi untuk duhurnya, ya, tadi itu niatnya usolli fardhu zuhri harus ada majmu'an bil asri. Artinya saya niat sholat duhur dengan dijamak sholat asar karena Allah. Yang ketiga, berturut-turut antara keduanya. Maghrib dengan isya, ya sama. Misalnya dikerjakan di maghrib kan, ini jamak takdim. Kalau jamak takdim otomatis dikerjakan di maghrib. Niatnya usolli fardhal maghribi, ya, majmu'an bil isya'i, majmu'an bil isya'i lillahi ta'ala. Usolli fardhal maghribi majmu'an bil isya'i lillahi ta'ala. Yang ketiga tadi berturut-turut. Tidak boleh ada jarak antara satu sholat dengan sholat yang dijamak. Jadi harus langsung, ya. Setelah selesai salam, ya, ada yang mengatakan qomat dulu baru sholat, ada yang mengatakan juga langsung sholat juga. Jadi selesai sholat duhur 4 rakaat, kemudian bangun niat lagi usolli fardhu asri lillahi ta'ala. Ini kalau sholat jama itu, ya, rakaatnya tetap ya sesuai. Nah, misalnya duhur 4, asar 4. Nanti kalau qashar beda lagi ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, masih dalam keadaan uzur. Nah, kita misalnya jamak sholat karena sebab safar, ya, perjalanan. Maka kalau sudah hilang uzurnya, maka tidak sah lagi jamak. Misalnya sudah sampai di Batam, ya, kita perjalanan misalnya ke luar kota, ya, tapi kita sampai di Batam nih, ya, sudah duhur, kan katanya belum sampai di rumah, maka dia mau jamak tidak boleh. Jadi usahakan di jamak itu sebelum sampai di tempat tinggal. Atau misalnya, nah ini sering kena sini, mau melakukan perjalanan, saya mau terbang ke Surabaya, waktu duhur nih, ya, waktu duhur, tapi saya mengerjakan sholat jamaknya itu di rumah, maka tidak sah sholat jamaknya. Tidak sah sholat jamaknya kalau masih di rumah. Kenapa? Karena kita belum berada pada posisi safarnya itu, perjalanan. Maka kapan kita mau sholat? Minimal ketika di bandara. Nah, kita sudah mulai sholat jamak di situ. Atau nanti setelah sampai di tempat tujuan, misalnya di Surabaya, ya kita niat sholat. Kalau kita sampainya di waktu asar, ya makanya nanti jamak terakhir. Tapi kalau sebelum waktu asar, niatnya jamak takdim. Kalau misalnya dia pergi Ustaz dulu kan, sholat dulu di bandara nih. Dia kampus nggak sampai sana tuh nggak masuk gitu. Tapi ternyata sampai sana waktu asarnya masih ada. Maka kalau kita khawatir seperti itu, niat jamak sholatnya itu jamak takhir. Gimana tadi? Jadi dia itu kan sebenarnya udah sholat jamak. Jamak Duhur dan asar. Nah terus ternyata masih ada waktu asarnya pada saat dia sampai di tempat tujuan. Iya. Nah itu dia tetap sah sholat jamak. Dia kalau dia mau sholat asar lagi? Dia mau
sholat asar lagi tidak masalah, lebih bagus lagi. Gak apa-apa, dapat banyak pahala ya. Bahkan kalau kita dalam keadaan safar, ya bukan di kampung kita dibolehkan menjamak sholat itu batasnya 3 hari. Nah, kalau datang malasnya udah jamak aja terus 3 hari kan. Jadi itu gimana kalau jamaknya 3 hari itu? Urutannya sama gitu? Tetap, misalnya dulu asar atau asar. Nah, jangan dijamak semua langsung 1 hari itu, itu 3 hari tidak boleh. Nah, maksud saya kita boleh menjamak dalam kurun waktu 3 hari. Kenapa? Kalau di atas 3 hari itu namanya sudah mukim, sudah tinggal, bukan safar lagi. Nah, dan juga untuk sholat jamak ini, ya, nah ini bagi bapak-bapak mungkin bisa disampaikan nanti, itu boleh tidak sholat Jumat. Kalau dalam posisi safar ya, nah, misalnya safar, batasnya apa? 3 hari. Misalnya dia berangkat Kamis, ya Jumatnya dia tidak sholat Jumat, dia sholat duhur saja masih boleh. Tapi kalau lebih dari 3 hari maka dia harus tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya, boleh. Itu yang tadi sih kan, mau bertanya kalau sholat bersama dengan anak perempuan sebaiknya niatnya menjadi imam atau ikut bersama? Kalau sama-sama anak perempuan, ya niatnya boleh menjadi imam. Boleh. Kecuali sama anak laki-laki tadi, ya karena tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, maka niatnya sholat bersama aja. Niatnya sholat seperti biasa. Nah, jadi kalau sama anak perempuan, maka bagusnya menjadi imam, niatnya menjadi imam. Kenapa? Dapat pahala sholat berjamaah. Perempuan kan? Ya. Saya sama bukan cowok. Laki-laki. Usia segini. Sholatnya sejajar. Dia posisinya sebagai apa dulu? Kita sholat sholat barangnya nggak jadi masalah. Nggak masalah. Kemudian yang kedua kita masuk jamak takhir. Satu, niat takhir pada waktu sholat pertama. Niat takhir pada waktu sholat pertama. Kedua, uzurnya terus menerus sampai selesai waktu sholat kedua. Jadi berbeda dengan niat sholat jamak takdim. Jamak takdim itu niatnya di waktu pertama. Begitu juga kalau jamak takhir, misalnya nih, ya saya dalam perjalanan dalam keadaan safar, saya mau kerjakan sholat duhur nanti di waktu asar, itu namanya jamak takhir, yang digabung nanti di asar atau digabung di waktu isya misalnya. Maka niatnya harus di waktu pertama. Tak boleh nanti di asar baru niat. Oh saya mau niat jamak, tak boleh. Nah, jadi misalnya kita dalam perjalanan kita tahu, oh saya bakal sampai ini perjalanan saya nanti asar saya sampai di sana. Maka di waktu duhur kita niatnya itu harus sebelum masuk waktu asar.
Paham ya? Diniatkannya di waktu sholat yang pertama. Atau misalnya sholat isya misalnya, kita dalam perjalanan. Kita niatnya kalau mau jamak takhir harus di waktu maghrib. Oh, saya nanti sholat duhur, sholat maghribnya ini nanti saya jamak dengan isya. Sudah diniatkan memang dalam hati. Bukan pada waktu sholat, jadi pokoknya kalau berupa berniat begitu, terhitungnya nanti kodok jadinya. Kenapa? Karena kita meninggalkan sholat yang pertama. Contoh kasus begini ya, ini biar enak. Misalnya saya melakukan perjalanan ya di waktu maghrib nih, waktu maghrib. Tapi ketika masuk waktu maghrib, saya sudah harus terbang. Ya, saya sudah harus terbang, maka saya tidak bisa jamak takdim kan? Saya tidak bisa menggabungkan maghrib dengan isya kan di waktu maghrib. Maka yang bisa saya lakukan adalah menggabungkan waktu maghrib di waktu isya. Maka niatnya harus di waktu maghrib tadi. Kalau sudah masuk waktu isya baru niat, misalnya lupa, wah saya tadi belum sholat maghrib ya. Ternyata lihat jam sekarang sudah masuk isya. Kita niat untuk menjamak, menggabungkan maghrib tadi dengan isya, maka maghrib itu tidak dihitung sebagai jamak. Nanti jatuhnya sebagai qadha. Jadi kalau mau jamak takhir, niatnya harus sebelum masuk waktu sholat isya atau waktu sholat asar. Iya. niatnya harus ngomong dalam hati aja. Niat itu dalam hati ya. Pokoknya muncul dalam hati, was ini kayaknya nggak sempat nih saya sholat maghrib, atau saya nggak bisa nih jamak maghrib dengan isya, maka saya mau jamak takhir aja. Niatnya sama dengan yang tadi ya. Usolli, contoh maghrib isya tadi, usolli fardhol isya'i dulu. Kenapa? Karena kita mengerjakan salat isya. Usolli fardhol isya'i majmu'an bil masri. Bil maghribi. Usolli fardhol isya'i majmu'an bil maghribi. Kita sholat isya dulu ya. Sholat isya dulu, baru sholat maghrib. Itu yang utama. Tapi ada pertanyaan, boleh nggak Ustaz maghrib dulu baru isya? Boleh. Kalau di jamak takhir kita kerjakan maghrib dulu boleh. Kenapa? Karena dia adalah waktu yang sudah terlewati. Sementara isya kan masih panjang waktunya. Tapi kalau tanya yang utama mana? Kerjakan isya dulu karena waktu yang dia yang punya waktu pada saat itu. Ustaz, misalnya kita kan berangkat nih di jam 6 sore tuh. Terus rupanya sampai di kota tujuan jam 7. Padahal kita udah lihat tuh jam akhir termasuk Indonesia kita belum terakhir kan. Ini alasannya apa tadi? Perjalanan, safar ya. Kita sampai masih maghrib dulu ya, kita nggak sholat tapi kita nanti sholatnya di isya. Udah sampai. Ini sampainya di tempat tinggal apa di tempat safar? Tempat safar. Nah, boleh kita ini masih waktu maghrib. Boleh kita langsung udah jamak takdim aja. Nah, atau misalnya kita mau jamak takhir, boleh nggak Pak? Ya, sampai tengah nggak boleh jamak lagi. Harus sholat biasa. Ya, udah sampai tempat tinggal. Ya, mungkin tempat di kampung kita. Berarti buat keluarga. Enggak, maksudnya kalau banyak di Batam ya di rumah kita tinggal. Bukan rumah yang dalam perjalanan. Keluarga kan itu bukan tempat tinggal kita kan. Meskipun itu rumah keluarga, rumah ibu, rumah nenek, itu kan bukan tempat kita. Sekarang masuk ke syarat qashar salat. Yang pertama, jauh perjalanan 80
km atau perjalanan sehari semalam. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan adalah safar mubah. Bukan yang didasari niat untuk maksiat. Ketiga, mengetahui hukum kebolehan qasar. Keempat, niat qasar ketika takbiratul ihram. Niat qasar ketika takbiratul ihram. Kelima ya, salat yang diqasar adalah salat yang berjumlah 4 rakaat. Kemudian selanjutnya, perjalanan terus menerus sampai selesai sholat. Tujuh, tidak bermakmum pada orang yang sholatnya tidak diqasar. Jadi yang pertama, syarat untuk mengqasar salat itu perjalanannya harus 80 km, 80,64 km. Atau kalau mau digenapkan 90 km. Ini berbeda pendapat, ada yang mengatakan 80, ada 85 ya. Yang kedua, perjalanan dilakukan adalah safar mubah. Dalam arti safar yang kita lakukan itu niatnya bukan untuk maksiat. Niatnya dia safar ke kampung untuk bunuh orang, ya itu maksiat, tidak boleh. Iya kan, bisa ada saja Pak Bu, misalnya ada kasus nih, contoh misalnya harta warisan, kan biasanya sampai bunuh-bunuhan orang ya. Wah, saya mau pulang kampung, saya mau bunuh dia ini, dia ambil warisan. Itu niatnya sudah maksiat. Maka orang yang niat maksiat ini tidak masuk syarat orang yang boleh mengqasar salat. Jadi selama niatnya bukan maksiat, maka dia diperkenankan untuk mengqasar salat.
Yang ketiga, mengetahui hukum kebolehan qasar. Dia tahu syarat-syarat qasar itu bagaimana. Kalau dia tidak tahu hukum-hukum tentang qasar, maka dia tidak dibolehkan mengerjakan sholat qasar. Dia cuma tahu sholat qasar itu diringkas yang 4 jadi 2. Cuma tahu sebatas itu aja. Tapi dia belum pelajari secara detail bagaimana syaratnya qasar, ya, bagaimana jarak yang diperbolehkan untuk qasar. Dia tidak tahu, maka dia tidak boleh melaksanakan qasar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, niat qasar ketika takbiratul ihram. Sama niatnya tadi, cuma ditambah sedikit, ya. Usalli fardhu zuhri majmu'an ma'al qasri. Usalli fardhu zuhri qasran majmu'an qasran majmu'an bil asri. Usalli fardhu zuhri qasran majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Kalau itu sholat duhur, kalau kita jamak takdim. Kalau kita jamak takhir, berarti kan sholat asar dulu dikerjakan. Usalli fardhal asri qasran majmu'an lillah bizuhri lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima, sholat yang diqasar adalah sholat rubaiyah atau sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Jadi misalnya duhur dengan asar, berarti kita yang duhur rakaatnya jadi 2, yang asar rakaatnya jadi 2. Berbeda dengan maghrib sama isya. Kalau isya bisa diqasar, maghrib tidak bisa. Nah, mau dibagi 2 bagaimana? Salat 1,5. Bisa kan? Maka dari itu, kalau kasusnya maghrib dengan isya, ya, mau dijamak sekaligus qasar, maka yang diqasar itu hanya isya saja. Nah, misalnya jamak takdim, ya, jamak takdim, maka dikerjakan dulu maghrib berarti kan? Nah, maghrib dulu 3 rakaat. Nah, kemudian setelah itu sholat isya 2 rakaat. Syaratnya harus dalam perjalanan yang ukurannya, kalau menurut Imam Syafi'i itu 81. Ada yang ber 86, tapi kalau Imam Syafi'i 81 km. Jadi begitu, kalau maghrib tidak boleh diqasar. Dia tetap jamak ini. Jadi niatnya bagaimana? Usalli, misalnya kita maghrib, usalli fardhal maghribi, ya, majmu'an qasran majmu'an bil isya'i lillahi ta'ala. Nanti salat isya'nya bagaimana? Usalli fardhal isya'i qasran majmu'an lillahi ta'ala. Ya? Gak usah. Nah, jadi langsung aja usalli fardhal isya'i qasran majmu'an lillahi ta'ala. Tapi di salat yang pertama itu harus kita niatkan. Oke, saya rasa cukup ya untuk qasar ini sudah selesai. Oh, ini masih ada yang tidak boleh bermakmum dengan orang yang tidak qasar. Jadi kita boleh sholat berjamaah, qasar itu hanya dengan orang yang qasar juga. Kalau misalnya ada orang sholat di masjid nih, kita dalam perjalanan, sholat jamaah. Kalau kita mau jamak qasar itu tidak boleh kepada orang yang tidak qasar. Tapi kalau kita mau sholat jamak saja, boleh ngikut kepada orang yang tidak sholat jamak. Ngikutin asar. Kita boleh bermakmum dengan orang yang tidak sedang menjamak sholat. Tapi kalau khusus sholat jamak qasar, jamak juga sekalian qasar, maka itu harus kepada orang yang
qasar juga. Tapi niatnya juga dengan tambahin makmum juga kalau kita sholat bareng. Makmuman itu tidak harus. Nah, dalam sholat tidak harus. Ingat kemarin apa yang terdiri dari niat itu? Ya. Harus usalli, kemudian ada fardiyahnya, kemudian ada ta'yinnya. Usalli fardhu zuhri misalnya lillahi ta'ala sudah sah. Tidak pakai al-barakati mustaqbilal qiblat adaan makmuman lain tak. Jadi kita sholat jamaah pagi tadi misalnya. Jadi kita ikut imam. Kita kayak sendiri. Ya. Ya, niatnya pakai niat jamak tadi. Boleh ikut imam yang tidak sedang menjamak sholat. Tapi kalau qasar tidak boleh. Kemudian kasusnya begini, kan dalam perjalanan, meskipun kita tidak menjamak sholat, tapi qasar saja boleh. Ya. Jadi sholat qasar saja, menyingkat aja karena misalnya dalam perjalanan itu kan terburu-buru. Jadi usalli fardhu misalnya asar, usalli fardhu asri qasran lillahi ta'ala boleh. Tidak dijamak dengan duhur. Ya. Misalnya kita udah ngerjain sholat duhur tadi. Ternyata kita masih dalam perjalanan, ya. Mau sholat asar kok capek nih, 4 rakaat, udah 2 rakaat aja lah. Sholli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. 2 rakaat kita kerjakan. Jadi qasar sendiri boleh, digabung dengan jamak juga boleh. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan yang terkait dengan tema maupun di luar tema, dipersilahkan. Yang posisi makmum wanita dalam sholat makmum tadi kan ada nomor 2 jika seorang wanita sholat jemaah bersama 2 laki-laki dewasa. Maka imam laki-laki berdiri di sebelah kiri makmum laki-laki itu sejajar atau tidak sejajar? Nah, ada jaraknya sedikit aja. Yang dari Zoom ada yang bertanya, oh ini tidak ada. Silahkan kalau ada yang bertanyakan terkait tentang sholat, ya khususnya tentang sholat. Tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekarang diskusi terbuka saja. Mau bahas tentang apa? Wudu boleh? Terus dia wudu, terus dia kayak makeup gitu kan. Nah gel makeupnya itu ada kandungan di sana, biasanya ada alkoholnya. Itu masih boleh digunakan untuk sholat nggak wudu? Ya. Selama wudunya tidak batal masih boleh. Dan kandungan yang di makeupnya itu tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan wudu, sah-sah saja. Ya, makanya usahakan sekarang pakai makeup yang ada label halalnya. Kenapa? Karena kandungan alkohol itu ada kadarnya sekian, nanti tidak boleh bagus. Tapi saya rasa kalau untuk makeup itu tidak ada yang dari bahan-bahan yang najis ya. Kalau memang sudah terbukti ada najisnya ya jangan dipakai. Kalau belum terbukti nih, misalnya sekarang pakai apa? Merek apa, belum ada bukti yang mengatakan ada kandungan najisnya, ya pakai saja. Kecuali sudah terbukti, misalnya sudah ada penelitian yang mengatakan bahwasanya misalnya merek ini tidak boleh dipakai, ya,
ketika waktu sholat. Kenapa? Karena kandungan alkoholnya itu bisa membatalkan sholat. Sudah ada penelitian yang mengatakan seperti itu, maka jangan dipakai. Kalau belum ada, silakan pakai. Jadi segala sesuatu itu halal ya sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Dalam usul fikih seperti itu, dalam ilmu fikih. Jadi kalau belum ada dalil yang mengharamkan, ya sah-sah saja. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini saya yang dari Bukit dan Bapak saya mengenai wudhu juga Ustaz. Boleh? Iya silakan. Ya, ini saya mau bertanya mengenai tempat wudhu Ustaz. Ya. Tempat wudhu karena kemarin saya sempat ada ajudan sama teman mengenai tempat wudhu yang saya lebih yakin ya maksudnya toilet atau kamar mandi. Saya lebih memilih untuk tempat lain. Iya. Selagi masih ada tempat lain seperti wastafel atau keran di luar, saya lebih memilih seperti itu daripada di kamar mandi atau toilet karena saya khawatir ada najis atau yang sebagainya karena menurut saya juga kan bahwa kalau dalam toilet kita nggak boleh berdoa ya Ustaz. Jadi itu saya mau bertanya sama Ustaz lebih baik yang gimana, yang bagaimana Ustaz? Kalau ada pilihan lain selain di kamar mandi, lebih baik di luar kamar mandi. Itu hukumnya apa ya Ustaz? Kalau apa tuh? Kalau di kamar mandi? Iya. Kalau di kamar mandi boleh saja. Kenapa? Karena niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang lebih ya, kalau ada pilihan, kalau ada dua pilihan, misalnya antara di kamar mandi atau keran di depan rumah, maka lebih bagus di luar kamar mandi. Tapi kalau tidak ada pilihan, misalnya di rumah saja, ya di kamar mandi saja ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena tempatnya niat itu di dalam hati, bukan dilafazkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsy. Sehingga kita tidak menyebutkan asma Allah dalam kamar mandi. Tapi itu jika tidak ada pilihan lain. Jika tidak ada pilihan lain, kalau ada pilihan lain, maka silahkan di tempat lain, yang bukan dalam kamar mandi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau misalnya itu kan di toilet gitu kan. Ya. Doa setelah wudhu itu lebih bagus di luar. Di luar. Nah, di luar. Doa. Biasa kan yang dipermasalahkan sama orang-orang kan tidak boleh Ustaz menyebut nama Allah dalam kamar mandi. Ya? Tidak boleh kan? Nah, tetapi kan kita niat itu, ya kalau dalam ilmu fikih niat itu tidak boleh dilafazkan. Yang sah itu bukan yang dilafazkan, tapi yang kita baca dalam hati. Kalau doa itu dilafazkan, tapi kalau niat itu tempatnya harus dalam hati, dan itu yang sah. Nah, niat apapun. Jadi kalau niat wudhu ya dalam hati. Jadi niat sholat itu juga dalam hati. Boleh dilafazkan itu, tapi yang tidak dianggap sah. Nah, yang sah itu ketika dalam hati. Jadi ketika takbiratul ihram boleh sebelum takbiratul ihram Allahu Akbar, boleh bersamaan. Kalau tak mampu bersamaan, boleh sebelumnya, tapi jangan berjarak. Jadi sebelum kita Allahu Akbar, ya, kita udah lihat dulu nih. Allahu Akbar. Tapi yang paling utama menurut mazhab Syafi'i adalah bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan yang begini ya. Takbiratul ihram itu lafaz takbir. Allahu Akbar. Enggak. Disunnahkan menghadap kiblat. Ya. Kalau harus itu berarti kalau kita tidak menghadap kiblat tidak sah mandinya, itu harus. Jadi utamanya menghadap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya lagi. Jadi saya pernah. Ini masih yang sama yang tadi? Oh, beda ya. Jadi saya pernah belajar di suatu tempat, kebetulan waktu pas
sholat zuhurnya masih sempat, tapi karena melihat kondisi waktu sholat zuhur itu sangat berdekatan, jadi saya memutuskan nanti sholat asarnya saya akan sholat waktu di hotel saja. Nah, karena mungkin bablas, akhirnya saya nyampe hotel itu sekitar 10 menit sebelum maghrib. Iya. Jadi karena kepikiran tadi nggak sempat ngerjain asar, terus saya buru-buru asar, terus selesai sholat tuh langsung masuk waktu maghrib tuh sholatnya nggak bisa atau gimana ya? Sholat asarnya apa? Asarnya, jadi saya karena tadi tidak bisa sholat asar di tempat yang pertama karena keadaannya tuh tempatnya tuh sempit. Ibu dalam perjalanan ya enggak? Iya, saya di luar tempat, di luar rumah gitu. Oh, di luar rumah. Iya. Tidak dalam keadaan safar kan? Bisa dikatakan safar atau enggak ya Ustaz, kalau lagi berada di pusat perbelanjaan. Oh, di mall. Tapi mallnya tidak di tempat tinggal kita, jadi kita berada di rumah. Iya. Gitu, Ustaz. Jadi kan memang tempat sholatnya itu karena di pusat perbelanjaan itu tidak Iya, nyaman, betul. Tidak nyaman karena desa-desakan antara laki-laki dan wanita itu. Jadi saya memutuskan untuk nanti sholatnya di asarnya di hotel aja. Tapi ternyata bablas gitu, kira-kira 10 menit mau maghrib baru nyampe, dan saya buru-buru coba sholat asar, tiba-tiba selesai salam langsung azan maghrib tuh sholatnya sah nggak ya? Sholatnya sah, ya, sah, dan belum terhitung dosa. Jadi ada namanya sholat pekerjaan yang wajib kita kerjaan tapi kita dapat dosa. Ya, ada namanya pekerjaan yang wajib kita kerjakan tapi kita dapat dosa, yaitu sholat pada saat sudah masuk waktu sholat selanjutnya. Saya ini sengaja nih menunda sholat ya. Enggak. Contoh misalnya ibu tadi kasusnya menunda sholat, tapi saya tunda. Tiba-tiba sudah azan, baru saya ingat, waduh, saya belum sholat asar. Maka saya wajib melaksanakan itu, tapi saya dapat dosa juga. Wajib karena itu adalah memang kewajiban kita, dosa karena kita menunda. Itu kasus yang berbeda, Bu ya. Kalau kasus ibu tadi kan belum masuk waktu sholat ya, Bu? Belum masuk waktu sholat, maka sholatnya tetap sah dan tidak terhitung sebagai dosa. Yang dosa itu ketika dia menunda sholat kemudian lupa, tiba-tiba masuk waktu sholat selanjutnya azan, dia ingat, wah saya belum sholat nih. Maka ketika dia ingat itu, dia harus segera melaksanakan sholat tersebut, wajib. Tapi dia dapat dosa karena menunda-nunda mengerjakan sholat. Jadi ada wajib yang dikerjakan tapi dapat dosa juga. Jadi, ya tetap sah ya Bu sholatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.